Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program catatan akhir pekan TV-mu yang setiap pekannya kita membahas atau memberikan informasi seputar Persyarikatan Muhammadiyah dan bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat. Kenapa? Karena kita juga masih dalam momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal bertepatan pada Sabtu 8 Oktober 2022. Dan rasa syukur kita masih berada dalam hidayah iman dan Islam karena meneladani Rasulullah yang memiliki pribadi yang paripurna, sempurna dalam membangun hubungan dengan sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memperingati Maulid Nabi dan apa saja yang harus kita teladani? Nah, langsung saja kita berbincang dengan ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI yang sudah bersama kita secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat, insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah ya Prof, sehat selalu. Nah Prof, kita masih dalam momentum Maulid Nabi yang sudah kita peringati sebelumnya di hari Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Nah, Prof bisa menjelaskan bagaimana kisah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Silakan, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rabiul Awal seperti ini kita banyak memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Negara-negara di Timur Tengah, di Asia Selatan, kita di Asia Tenggara pun tidak lupa untuk merayakan seperti ini. Mungkin ada yang berjalan 1 bulan atau 2 bulan, ya tergantung kesempatan mereka merayakan. Ini suatu tradisi yang menurut saya lahir dari keinginan orang menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi kecintaan umat ini kepada Nabi sangat luar biasa. Oleh karena itu diekspresikan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi mungkin harus hati-hati karena menghormati seseorang itu jangan sampai kita menjurus kepada kultus individu, yaitu memuja orang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita untuk memposisikan Kangjeng Rasulullah SAW itu seperti halnya Rasulullah, bukan seperti agama-agama lain yang menghormati para pendirinya itu dengan diangkat mereka menjadi Tuhan. Hampir beberapa agama kuno, agama yang telah lalu seperti itu. Nah, kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW kita peringati hari lahirnya ini untuk diambil ibrah, pelajaran bagi kita, terutama akhlak mulia Kangjeng Rasulullah SAW. Karena itu yang ditonjolkan oleh Allah, innaka la'ala khuluqil azim, sungguhnya engkau itu adalah orang yang punya akhlak yang agung. Ya. Jadi untuk itu mungkin dengan diadakannya Maulid Nabi itu tidak hanya menceritakan tentang kelahiran Nabi kapan, 12 Rabiul Awal di Mekah, dari ibunya Siti Aminah, ayahnya Sayyid Abdullah, itu tidak hanya begitu. Yang kita mungkin perlu dibicarakan, perlu disampaikan kepada umat itu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mau berjuang, bagaimana beliau berpribadi sehingga oleh Allah dipuji sebagai orang yang punya akhlakul karimah, ya akhlakul azim. Yang kedua juga risalah beliau kan berbunyi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kami diutus atau aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi memang nabinya berakhlak mulia, risalahnya tentang akhlak mulia, dan kita pun harus mempunyai akhlak mulia. Itu mungkin yang ya. Baik, Prof. Tadi Prof menyampaikan agar tidak berlebihan juga kita menghormati atau meneladani seseorang begitu atau manusia. Nah, kalau dari Maulid Nabi sendiri, apa sih yang memang sangat penting yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, Prof? Ya, karena kita ini mencintai beliau dan patut dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Rasul itu contoh yang baik. Ya, kita mencontoh dari beliau, mencontoh akidahnya yang kuat, yang betul-betul akidatut tauhid, mencontoh beribadahnya, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara hajinya, dan juga mencontoh akhlak karimahnya, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang dengan kata-kata yang lembut, yang baik, ya, yang santun. Itu mungkin kita perlu seperti itu, karena ajaran-ajaran Islam itu yang saya lihat memang ajaran-ajaran tentang akhlak mulia, baik akhlak hubungan kita dengan Allah maupun akhlak mulia hubungan kita sama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain pun itu ada tata caranya, akhlaknya itu. Oleh karena itu menurut saya yang harus kita ambil dari Kangjeng Rasul itu ialah tauladan, contoh akhlak mulia beliau. Nah, itu supaya kita menyerupai beliau, walaupun tidak bisa menyerupai beliau, tapi kita berusaha untuk menyerupai kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Prof, sangat banyak sekali tentunya yang harus kita teladani dari sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, Prof, kita juga ingin tahu apa saja sih kegiatan atau yang harus diperingati dalam momentum Maulid Nabi SAW. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TV-mu.